Halo Sobat Santuy dimanapun kamu berada, how are you everybody? BTW, which is Karake wis di PP tak kurung. You know Karak? Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Knock Knock, dirilis tahun ini yakni 2002, di mana film ini menceritakan sebuah keluarga yang tiba-tiba kedatangan dua tamu tak diundang. Penasaran? Langsung saja siapkan camilan dan berbagai kebutuhan perut lainnya. Enjoy the time. Everybody packed? Yeah. Cerita ini diawali dengan ditunjukkan sebuah keluarga yang nampak sangat harmonis dan memiliki jiwa kemanusiaan yang adil dan beradab beserta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Do you know what this is? They got the color right this time. Oh, let's. Keluarga harmonis ini terdiri dari 4 orang, yakni sang ayah yaitu Evan yang bekerja sebagai seorang arsitek. Karena image-nya yang terkenal sangat baik, akhirnya dirinya pun dijuluki sebagai arsitek yang solih-solihun. Si Evan ini bisa dibilang cukup setialah jika dibandingkan sama kucing tetangga saya. Ini adalah Karen sang ibu, ini adalah Jack dan Lisa sang anak, dan yang terakhir si Monkey yaitu anjing miliknya yang namanya persis sekali sama kucing saya. Apakah Evan itu sebenarnya diri saya yang ada di multiverse lain? Pantesan saya sering mimpi jadi arsitek. Karena kebetulan hari ini adalah hari ayah, keluarga harmonis ini pun merayakannya dengan memberikan kado beserta kue untuk membahagiakan sang ayah. Wow. Open it, open it, open it, open it. I love it. Tak hanya itu, mereka pun juga bermaksud merayakan hari spesial ini dengan berlibur dan menginap di pantai sekitar 1 minggu. Namun karena ada pekerjaan mendadak, sang ayah Evan pun tidak bisa mengikuti liburan tersebut. Bye, Daddy. Say goodbye to Monkey. I love you. Singkat cerita, malam hari telah tiba. Evan yang ditemani Monkey terlihat sedang sibuk bekerja di depan komputer miliknya. Namun tiba-tiba dirinya mendengar sebuah suara ketukan pintu. Evan pun menghentikan pekerjaannya dan bermaksud membuka pintu itu. Ketika membuka pintu, ia mendapati 2 orang gadis yang basah kuyup akibat kehujanan. Dia bernama Belle dan yang satunya bernama Genesis. Ternyata mereka berdua sedang mencari alamat rumah temannya yang bernama Tamus. Karena Evan tak hafal nama tetangganya sendiri, ia pun tidak mengenali siapa dan di mana rumah si Tamus ini, yang padahal Tamus hanyalah nama yang berasal dari salah satu hero di dalam game Mobile Legends. Mereka berdua pun meminta tolong kepada Evan supaya bisa tinggal di sini sementara dengan alasan handphone mereka rusak karena basah, dan selain itu kaki mereka hampir tidak bisa digerakkan karena merasa sangat kedinginan. Awalnya Evan pun menolaknya, namun tiba-tiba Bless you. ya, Evan yang pada dasarnya memang orang yang gak enakan dan gak tegaan, akhirnya ia memperbolehkan mereka berdua masuk. Evan yang sudah belajar adab menerima tamu pun dengan sopan melayani mereka berdua, yakni dengan memberikan mereka handuk dan meminjaminya iPad supaya mereka bisa menghubungi temannya. I'll get you an iPad and some towels. Awalnya semua ini nampak normal-normal saja dan perbincangan mereka juga ya memang seperti layaknya orang yang baru kenal. Dan Evan pun merasa bisa menangani mereka berdua jika terjadi hal-hal yang tak terduga, karena menurutnya mereka hanyalah seorang gadis baru puber yang tak mungkin bisa menandingi postur tubuhnya yang tinggi, besar, gagah, berotot, dan memiliki cara hidup mirip seperti Larry. Worst case scenario, no, I can take the photo. Setelah mereka berdua menghubungi temannya dengan menggunakan iPad milik Evan, ternyata alamat yang dimaksud adalah Juritan, bukan Trowulan, dan itu masih sangat jauh, yakni sekitar 25 menit dari sana. That guy barely spoke English. Karena Evan harus segera menyelesaikan pekerjaannya, ia pun memesankan GrabCar untuk mereka supaya mereka segera pergi secepatnya. Dan karena hujannya sangat lebat, Pak supir pun baru bisa datang ke sana dalam waktu 45 menit. The rain. We're lucky we even got one. Mereka berdua yang masih merasa kedinginan meminta izin kepada Evan, bolehkah diriku meminjam mesin pengeringmu 10 menit aja? Evan sebagai arsitek yang solih-solihun pun mengizinkan mereka untuk menggunakannya, bahkan meminjamkan mereka handuk mantel. Sure. We have some extra robes. I'll go get them. Tak hanya itu, Evan pun mengeringkan HP mereka dengan memasukkannya ke dalam beras dan sekaligus memberikan suguhan teh anget jumbo untuk mereka. I made you some tea. Thank you. That's nice.
Evan yang terlalu baik justru membuat mereka merasa bebas dan bahkan dengan lancang menggendong Monkey sekaligus menyalakan VCD klasik miliknya tanpa izin terlebih dahulu. It's old. Night, monkey. Night-night. Akhirnya mereka pun ngobrol santuy hingga Evan pun menceritakan bahwa dirinya dulu adalah seorang DJ yang akhirnya tobat kemudian bekerja sebagai arsitek dan menikah dengan istrinya ketika usia 30 tahun. Dan sekaligus mengatakan alhamdulillah sekarang saya sudah diberikan 2 orang anak dan mereka bertiga saat ini sedang berlibur untuk merayakan hari ayah sekitar 1 mingguan lah. Mendengar hal ini, mereka berdua pun merasa simpati kepada Evan dan memeluknya dengan penuh nafsu kepada Evan. We celebrated this morning. Karena dirasa nafsu mereka ini tembus ke Stephen miliknya hingga agak sedikit bergerak ke atas, Evan yang tak mau image arsitek solih-solihunnya itu luntur pun akhirnya lebih memutuskan pindah tempat duduk supaya si Stephen masih dalam kendalinya. Any guy that? I mean, like seriously. Mereka pun bertanya tentang istri Evan. Evan pun secara antusias menceritakan istrinya dengan menunjukkan sebuah buku. Namun Evan akhirnya menghentikannya dan lagi-lagi berpindah tempat duduk dan berkata di dalam hati, sepertinya mereka sengaja menggoda diriku. Evan pun memeriksa aplikasinya yang ternyata si sopir akan datang sekitar 20 menit lagi. Dan itu terasa sangat lama sekali karena si Stephen sudah mulai tidak bisa dikondisikan lagi. Being with one person your whole life, going against your own nature. Singkat cerita, Pak sopir pun datang. Mereka berdua yang saat ini berada di kamar mandi pun dipanggil oleh Evan supaya segera pergi dari sana. Mereka berdua pun tak menggubris Evan sama sekali, entah ini disengaja atau tidak. Yang pasti, Pak sopir sudah menunggu mereka di depan. Karena merasa sungkan kepada Pak sopir, Evan pun menerobos masuk ke dalam kamar mandi dengan menutup mata supaya mereka berdua cepat berpakaian dan segera pergi menemui si sopir. Yang ternyata mereka berdua sengaja melakukannya supaya mereka berdua bisa menikmati Stephen milik Evan yang mirip seperti Larry itu. Hingga akhirnya terjadilah perkembangbiakan antara mereka bertiga dan sekaligus tercabutlah image arsitek solih-solihun yang dimilikinya. Sahurlah kalian, wahai para makhluk bumi. Sahur. Pak sopir yang menunggu terlalu lama pun akhirnya pergi dari sana karena menduga ini hanyalah sebuah prank ojol. Singkat cerita, pagi hari telah tiba dan kalian akan sangat kaget dan termelet-melet karena karakter mereka berdua berubah 170 derajat, yakni berbuat semenah-menah di rumah Evan. Dan bisa dibilang perilaku mereka berdua ini bukan seperti manusia, melainkan seperti hewan, yang lebih tepatnya keong racun. London. Hingga akhirnya Karen sang istri pun menelpon Evan untuk menanyakan kabarnya. Namun mereka berdua justru menggoda Evan dari kejauhan dengan sebuah tarian keong racun yang dimilikinya. Evan pun semakin emosi melihat ulah mereka berdua hingga menyuruhnya untuk segera ganti baju dan segera angkat kaki dari rumah ini. Bukannya merasa bersalah, mereka berdua justru tertawa sambil berlari-lari seperti manusia ODGJ. Tak hanya itu, mereka berdua justru mempermainkan Evan. Where's Belle? I don't know. She's not my friend. Evan yang merasa tak habis pikir atas kelakuan mereka berdua pun menyuruh mereka berdua untuk segera bergegas dan Evan akan menunggunya di luar sambil nyebat dulu untuk menenangkan pikirannya. Bukannya bersiap-siap, mereka justru mencoret-coret karya seni istrinya dengan menggambar seekor bangau di sana, yang padahal karya seni istrinya ini memiliki harga yang sangat mahal sekali.
Dan Evan pun bermaksud menelepon polisi, namun mereka berdua terlihat santai dan tertawa-tawa. Ternyata mereka berdua sudah menjebak Evan yang mereka sebut sebagai menangkap predator, yakni mereka ini masih berusia di bawah umur, yang dimana Evan akan dicap sebagai pedofil oleh pihak yang berwajib dan dipenjara dalam waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 15-20 tahun. What do you think we are? Hookers? Fucking whore? Whore? Namun tiba-tiba muncul Vivian. Ia adalah seorang ahli urut alias tukang pijit langganan Evan yang saat itu bermaksud memijat Evan seperti biasanya. Namun muncullah si keong racun untuk mengganggunya. He doesn't want your massage. Don't let me get cold. This is upsetting. Relationship. Look, I'm a teacher, like Evan.